biar non cepat sembuh. Biarin aja sekalian saya mati. Non nggak boleh ngomong gitu dong. Harusnya non bersyukur udah diberi keselamatan sama Allah. Mau bersyukur gimana? Bokap sama nyokap gue juga nggak pulang kok. Dia malah asik-asikan di sana. Pengen kali kalau anaknya mati. Nggak gitu non. Tuan sama Nyonya lagi sibuk bisnis di luar negeri. Iya, sibuk bisnis. Ya emang bisnis itu lebih penting daripada nyawa anaknya. Bapak saya tadi udah ngomong sama Tuan dan Nyonya. Dan katanya insya Allah malam ini mereka udah sampai di Jakarta. Sampai Jakarta? Kenapa nggak usah pulang aja sekalian? Ya udahlah non. Non jangan marah-marah terus ya. Udah dimakan biar cepat sembuh. Terus itu minum obat ya. Saya nggak mau. Non, ayolah non. Saya nggak mau. Aduh, ini kamar apaan sih? Kok kumuh begini? Kamu besok pindah aja tuh ruang VIP. Besok juga pulang kok. Aduh sayang, Mama tuh sampai nggak konsentrasi. Begitu mendengar kamu tuh kecelakaan. Maafkan Papa. Papa juga nggak bisa buru-buru pulang. Karena urusan bisnis Papa di sana lagi genting-gentingnya. Iya emang. Urusan bisnis itu emang lebih penting ya daripada anaknya sendiri. Jangan bilang begitu, Sinta. Papa lakukan semua ini, bekerja keras, cari uang untuk kamu. Pak, Ma, Sinta itu nggak butuh banyak-banyak kok. Sinta cuma butuh perhatian dan kasih sayang dari Mama sama Papa. Baik. Mulai sekarang, Papa akan lebih memperhatikan kamu. Ya udah, untuk menebus kesalahan Mama dan Papa, Mama dan Papa udah nyiapin dokter pribadi dan perawat khusus untuk kamu. Gimana sayang? Sinta, ini Suster Nia dan ini Suster Lydia. Mereka akan merawat kamu selama 24 jam. Mereka akan tugas bergantian. Dan itu Dokter Lukman. Beliau akan datang setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang untuk bantu kamu terapi jalan, sayang. Dokter, Suster, Anda sudah mulai bisa bekerja hari ini. Tolong bantu putri kesayangan kami ini. Semoga dia bisa jalan normal kembali. Sinta, Papa pergi dulu ya. Sayang, pergi juga ya. Baik-baik. Non Sinta, sekarang kita yang terapi kamu, biar kamu bisa cepat jalan ya. Apa? Terapi? Suster, saya itu normal, saya nggak cacat. Saya bisa jalan sendiri, lihat ya. Saya bilang lepasin tangan saya. Jangan ditolong. Dan Saya bisa jalan. biarkan pasien mengeluarkan semua emosi. Itu sangat bagus buat dia. Sampai nanti dia akan menerima keadaannya. Non Sinta, ngapain non malam-malam gini keluar? Gua kesepian. Kesepian kan? Ada suster yang jagain non Sinta. Suster tidur. Oh, kalau gitu biar saya panggilin ibu ya buat temenin. Jangan. Gue maunya lo yang nemenin gue. Saya non? Ya, tapi non. Jangan pakai tapi. Gue juga gak bakal macem-macem kok sama lo. Gue cuma minta lo keluarin mobil sekarang. Cepetan. Iya non, saya ambil jaket dulu non ya.
Non. Non nggak salah non ke tempat beginian. Diem aja deh. Gila tuh cowok jajan. Masih berani aja datang ke sini. Mana ada orang sana? Cepetan. Iya. Hai, apa kabar? Baik. Gue bagi dong minumannya. Kasih. Lo tuh ya, Sin. Keadaan kayak gini lo masih juga belum sadar. Ntar kalau lo mabok kayak gimana? Lo tuh udah gak bisa jalan, Sin. Ntar malah tambah hidup lo yang malah tambah hancur. Gue kesian aja gitu liatnya. Ya ampun, lu jangan kayak gitu dong. Lo tuh bukannya seneng gue balik lagi ke sini? Hah? Seneng gak sih? Lagi pula tenang aja, sekarang kan gue sama supir gue kesininya. Sorry ya, gue ke toilet dulu. Gue ikut dong. Sorry, gue pergi dulu. Kok? Dia juga ya. Lo mau kemana? Sorry ya, gua kesana dulu. Lo kok? Pada mau kemana sih? Resep banget! Gara-gara gue cacat! Gue masih cacat! Jadi teman-teman gue tuh gak mau berteman lagi sama gue! Non, jangan non, tenang non, tenang non. Non, harusnya non bersyukur non masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Biarin aja teman-teman non, gak usah dipikirin. Karena dia bukan teman sejati non. Non, jangan non, jangan. Jangan non. Tenang non. Suster, Dari mana aja sih, Non? Ya ampun, Non. suster. Kenapa non Sinta pergi suster bisa nggak tahu? Maaf, Mas. Oke, sekarang suster tolong jaga non Sinta. Non Sinta bukan cuma butuh obat suster, bukan cuma butuh terapi, tapi dia butuh teman ngobrol. Iya, Mas. Kita dari mana aja sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya indah sekali. Kenapa jantungku jadi berdebar-debar mendengar suara orang mengaji? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ngaji. Bagus itu sayang. Mama nggak nyangka deh kalau kamu minat belajar agama. Mah, kalau mau belajar agama itu bukan niat atau enggak niatnya. Tapi itu memang udah kewajiban dan itu memang keharusan. Apa perlu Papa panggilkan guru ngaji langsung dari Arab? Nggak usah, Pak. Sebenarnya Sinta udah punya calonnya. Tapi Sinta nggak tahu dia mau ngajarin Sinta atau enggak. Kok begitu? Harus mau dia. Kok kamu baru sekarang sih berpikir begitu sayang? Semenjak Sinta cacat, Sinta sadar nggak ada teman-teman lagi yang mau deket sama Sinta. Sedangkan Mama dan Papa juga nggak pernah ada di rumah. Iya kan? Sibuk dengan bisnis Mama dan Papa sendiri. Sinta tuh ngerasa kesepian. Mungkin ini memang hidayah dari Allah. Ya udah sayang, maafin Mama sama Papa ya. Kalau buat kamu jadi ngerasa kesepian, terus kamu maunya apa dong? Sebentar sayang. Halo, Jeng Puja. Sebentar ya. Oh iya, pokoknya saya percaya deh. Pilihnya Halo. semuanya, Halo. bahannya, teksturnya Hai. semuanya deh. Pokoknya Mrs. Chang. ya. Nanti kalau mau jadi ya. How are you? Lagi kamu. Ah, boleh. Kapan? Berangkatnya kapan? Boleh, Mrs. Chang. Nanti kita buka di sana aja di Singapura. Ya, ya boleh kirim lah. Boleh. Cinta. Maaf, Non. Suara ngaji kami mengganggu Non lagi ya? Enggak kok. Suaranya nggak ganggu saya. Malah bikin saya senang. Gimana kalau kalian ngajarin saya sholat dan mengaji? Alhamdulillah. Oh iya Non, baik. Kami dengan senang hati akan mengajarkan Non mengaji dan sholat. Kasih tahu aja bayarannya berapa. Astagfirullahaladzim, Non. Kita nggak akan mengut bayaran, Non. Karena kita ngajarin Non dengan ikhlas. Kita malah senang kalau Non Sinta mau sholat sama ngaji kayak dulu lagi. Ingat gak, Non Sinta kan dulu suka sholat berjamaah sama kita-kita dan ngaji di masjid sama Ujang. Yuk, masuk ke dalam yuk. Papa dengar nggak suara aneh itu, Pak? Iya. Sepertinya dari kamar anak kita, Ma. Pak, anak kita
dia lagi omong sendiri, Ma. Apa lagi nangis ya? Mungkin Sinta sedih ya, Pak ya, karena kesepian. Sejak dia cacat, dia kan jadi sering dijauhin teman-temannya, Pak. Pak, sebelum kita terlanjur menyesal, gimana kalau kita cari jodoh buat Sinta? Usul Mama boleh juga. Papa setuju banget. Tapi siapa laki-laki yang mau dengan anak kita, Ma? Itu sangat gampang, Pak. Uang kan lebih berkuasa. Laki-laki mana sih yang nggak mau sama perempuan kaya raya? Apalagi pewaris juga harta kekayaan kita, Pak. Maksud Mama, kita membeli suami buat anak kita? Bukan begitu, Pak. Mula-mula kita memang pancing dulu pakai uang. Tapi setelah itu kita seleksi, Pak. Gimana, Pak? Sinta, Papa dan Mama bermaksud mau ngejodohin kamu. Apa? Dijodohin? Ma, Sinta nggak pernah mau dijodohin. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Sinta, dengan keadaan kamu seperti sekarang ini, harusnya kamu berpikir lebih realistis. Kalau kamu nggak mau dijodohin, gimana kamu mau dapat suami? Teman-teman kamu aja sekarang udah ngejauhin kamu. Sekarang ini pergaulan kamu sudah sangat terbatas. Makanya perlu dibantu. Apa keadaan Sinta memang udah parah? Jadi jodoh pun nggak ada yang mau dekat sama Sinta. Kamu sih dulu milih-milih. Sekarang boro-boro ada yang milih kamu. Maksud Mama dan Papa kan baik, sayang. Supaya kamu itu nggak merasa kesepian, nggak merasa tertekan. Makanya, Mama takut kalau jiwa kamu itu jadi terganggu, terus Gila. Ma, Sinta nggak mungkin gila cuma gara-gara persoalan kayak gini. sayang, Sinta, Sin. Biarkan saja dulu, Ma. Mungkin dia perlu waktu untuk berpikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya AA Jaina. Atau orang biasa memanggil saya AA Jen. Saya sedang mencari wanita muslimah yang mau saya jadikan sebagai istri. Tapi yang mau mendukung saya untuk berpoligami. Betul tidak? Salam metal! Nama saya Agil Metal! Aduh, berisik banget sih. Selamat siang. Nama saya adalah Purnama. Saya adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Istri idaman saya adalah yang mau menjadi ibu rumah tangga yang baik sekali. Halo. Nama saya Ariel. Saya seorang model yang sedang meniti karir. Sekarang saya sedang merambah film, sinetron, dan menyanyi. Ya, supaya lebih eksis. Gimana, sayang? Siapa yang kamu pilih? Nggak ada. Harus ada. Orang tua susah-susah nyariin jodoh, nggak dihargai. Sin, gini, sebenarnya tuh saya tuh belum mau menikah. Tapi gimana ya? Papa sama mama kamu sudah memaksa saya untuk menerima kamu. Ya, saya sih mau-mau aja, asalkan masa depan saya dijamin. Kamu tahu sendiri, karir seorang artis sangat pendek. Walaupun saya ganteng begini, bisa aja kan saya kesaing dengan pendatang baru yang lain? Sorry. Tadi kamu bilang apa? Papa sama mama kamu sudah menjamin masa depan saya. Maksud kamu? Loh, kamu nggak tahu? Saya disuruh menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan? Ya, surat pernyataan bahwa saya bersedia menikah dengan kamu.
dan berhak memakai semua harta kekayaan kamu untuk kegiatan pribadi saya asal dengan persetujuan kamu. Apa? Nih, kamu baca sendiri. Di situ tertulis, kalau sampai nanti kita cerai, saya tidak akan menerima sepeser pun uang dari kamu. Ujang, jalan. Baik, Non. Cin, Cinta tunggu dong. Aduh. Kenapa sih? Mama sama papa tuh tega banget menjual anaknya sendiri. Menjual bagaimana maksudnya? Lihat surat pernyataan ini. Papa sama mama kan yang buat. Mama sama papa ngasih ini ke selebritis yang sok ganteng itu kan. Biar dia bisa menikah sama saya. Loh, itu kan untuk lindungin kamu, sayang. Mama sama papa tuh nggak mau kalau kamu itu cuma dimanfaatin sama dia untuk ngambil semua harta kekayaan kita, ya kan, Pak? Apa? Dimanfaatin maksud mama? Tolong. Mulai sekarang, biarin aja. Sinta yang milih jodoh untuk Sinta sendiri. Pilihan kamu juga belum tentu baik. Kamu harus waspada dengan laki-laki yang mau menikahi kamu. Mungkin dia cuma mau harta kamu saja. Apalagi dalam kondisi kamu yang cacat kayak gitu. Ma, Pa, Sinta akan buktikan kalau pilihan Sinta itu jauh lebih baik. Walaupun memang Sinta cacat, tapi cinta sejati itu tetap ada. Sinta percaya itu. Sinta udah nggak butuh ini lagi. Sayang, Jangan ikutin Sinta, Ma. sayang denger dulu dong. Sayang, Cinta. Sinta kecewa, Bi. Ternyata papa sama mama tega ngejual Sinta sama laki-laki nggak bertanggung jawab. Mungkin bukan begitu maksud Tuan dan Nyonya, Non. Lagi pula, mana ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya sendiri. Non Sinta, sekarang mendingan Non Sinta sholat malam. Cari petunjuk sama Allah. Ya, abis itu kita ngaji bareng-bareng. Non Sinta hampir hatam kan Al-Qurannya? Iya, Non. Sekarang kita ambil air wudhu ya. Percaya deh, air wudhu bisa membuat wajah kamu cerah kembali. Ya? Ayo. Dibantu, Cik. Sayang, kayaknya kamu cocok deh pakai ini, seksi loh. Kamu pakai baju apa sih, nih? Mah, ini kan baju muslim. Iya, Mama juga tahu ini baju muslim. Tapi kenapa sih kamu pakai? Iya, tapi Sinta cuma mau menutup aurat Sinta aja kok. Kamu ini lucu deh. Kayaknya ada yang salah. Nggak ada yang salah kok, Ma. Aku kan orang muslim. Aku cuma mau pakai baju muslim. Emangnya nggak boleh? Udah, pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu harus pakai baju ini ke pesta. Titik. Tapi, Ma,